Ini jadi salah satu series Marvel yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2025 ini. Series Daredevil Born Again. Jadi Marvel Studios baru-baru ini nge-reveal trailer terbaru dari series Daredevil ini dan akhirnya menunjukkan comebacknya Daredevil dan Kingpin sebagai bagian resmi dari Marvel Cinematic Universe setelah sebelumnya mereka ini sempat seliweran jadi cameo di beberapa series dan juga film MCU. So bakal gue bahas trailer ini dan berbagai isi dan juga Easter eggs yang muncul di sini dan juga menebak-nebak cerita apa yang bakal diceritakan dari series ini. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Secara judul, series Daredevil Born Again ini sebenarnya adalah judul dari storyline komik Daredevil dengan judul yang sama, Daredevil Born Again, karyanya Frank Miller dan David Mazzucchelli. Di komik ini menceritakan bagaimana Kingpin membeli informasi soal identitas aslinya Daredevil dari Karen Page yang saat itu dia menjadi pecandu narkoba. Nah dari sini Kingpin kemudian menghancurkan hidupnya Matt Murdock, membuat dia ini nggak bisa lagi jadi Daredevil. Dari mulai membuat si Matt ini kehilangan kerjaan, kehilangan rumah, sampai ngebuat dia punya penyakit mental. Nah ini ngebuat Matt harus susah payah buat survive dan bangkit lagi untuk menjadi Daredevil. Itu kalau di komiknya, tapi kayaknya cerita yang berbeda bakal diceritakan di series Daredevil Born Again ini. Nah, judul Daredevil Born Again ini juga mungkin adalah sebuah simbolisasi bagaimana series Daredevil Netflix yang dulu sempat mati akhirnya bisa bangkit lagi dengan cerita dan karakter yang sama di platform baru dan di universe baru, yaitu di MCU dan di Disney+. Oke, kita bakal masuk ke dalam trailernya. Nah, trailer kali ini dibuka dengan menunjukkan fight scene antara Daredevil dan villain baru di series ini yang bernama Muse. Dimana dari fight scene-nya ini kita bisa ngelihat sosok Daredevil yang dark dan brutal kayak di seriesnya dulu. Dimana persona brutal ini sempat hilang waktu kita nonton She-Hulk dan ada Daredevil di sana yang tampilannya juga lebih cerah dan dia di sana malah lebih lucu dibanding dari seri-seri yang sebelumnya. Di sini Daredevil melawan karakter yang bernama Muse. Nah, Muse sendiri dikenal sebagai seorang serial killer dan psikopat. Di komik dia menjadi musuhnya Daredevil dan musuhnya Blind Spot. Muse adalah seorang serial killer yang percaya kalau dia ini bisa ngasih tujuan atau purpose ke korbannya dengan menjadikan mereka ini karya seni lewat darah dan organ-organ mereka. Muse sendiri nggak pernah mereveal nama aslinya dan nggak ada yang tahu origin story-nya sampai sekarang, dimana ini masih menjadi sebuah misteri. Dia sendiri punya kekuatan super ya kalau di komik, yang membuat dia ini punya superhuman strength, superhuman speed, dan juga kekuatan sensory black hole yang ngebuat dia ini tidak terdeteksi bahkan dengan kekuatan superhuman sense-nya si Daredevil. Nah di scene lainnya kita bisa ngelihat aksi seninya si Muse yang menunjukkan dia lagi ngegambar mural anti Wilson Fisk yang saat itu atau mungkin sudah menjadi wali kota New York. Dimana di muralnya ini dia menggambarkan Wilson Fisk sebagai sosok politisi bermuka dua yang punya sisi gelap yang brutal dan jahat. Bahkan di bajunya Wilson Fisk ini terlihat ada tulisan Kingpin dari ornamen atau ada sentuhan-sentuhan background dari duit US dollar. Ini menandakan kalau Wilson Fisk ini adalah seorang mafia yang emang erat kaitannya sama korupsi. By the way, kalau merefer ke komiknya, mural ini juga merupakan adaptasi dari mural anti Wilson Fisk yang diciptakan sama Muse. Ini adalah sebagai respon atas kebijakan anti vigilante yang dikeluarkan sama Kingpin pas dia jadi wali kota New York. Nah, di sini ini terlihat Daredevil fight sama Muse di sebuah gorong-gorong yang gue yakin ini adalah art studionya si Muse yang jadi tempat dia membuat karya seninya dia persis seperti di komiknya yang juga ada di gorong-gorong. Ini terlihat dari beberapa kaleng cat yang isinya mungkin adalah darah dari korbannya Muse yang dia pakai buat melukis. Dan juga ada lukisan yang kebanyakan menunjukkan gambar muka yang suram dengan rongga mata kosong dan darah yang mengalir di matanya. Dimana ini nge-refer ke wajah aslinya Muse di komiknya dan juga tampilan kostumnya sebagai serial killer. Next kita bisa ngelihat Muse dengan kostum putihnya yang comic accurate, dimana di sini dilengkapi sama topeng mata berdarah dan juga topi ski hitamnya. Di sini nggak kelihatan kalau si Muse ini punya kekuatan super kayak di komik. Alhasil waktu fight one on one sama si Daredevil, dia langsung digebukin habis-habisan nih sama Daredevil. Nah mungkin elemen-elemen kekuatan super seperti super strength dan juga super lainnya ini dihilangkan dari karakter Muse yang bakal membuat karakter Muse ini lebih misterius dan mudah dikalahkan dan dia lebih akan cenderung menggunakan otak.
Mungkin skill dan powernya di sini cuman sekedar ya dia seorang psikopat aja dan dia jago bikin plan mematikan. Dimana ini bakal mirip-mirip sama karakter Joker di DC. Moving on, di scene lainnya kita bisa ngelihat Matt Murdock ketemu sama Wilson Fisk di sebuah restoran dinner and breakfast. Nah, restoran ini sebelumnya muncul di series Daredevil season pertama dan kedua. Ini adalah tempat di mana Benjamin Urich pertama kali ketemu sama Karen Page. Ini juga menjadi tempat Elektra ketemu sama si Matt Murdock. Nah, dari obrolan mereka ditunjukkan kalau ini adalah pertemuan pertama mereka setelah mereka nggak ketemu dalam waktu yang lama, dimana sejak Daredevil mengalahkan Kingpin dan membuat dia ditangkap sama polisi bareng sama istrinya Vanessa. Dimana sejak saat itu Matt Murdock lebih fokus buat menjadi pengacara dan mengambil beberapa kasus hukum kayak kasusnya si Spider-Man dan Luke Jacobson. Sedangkan Kingpin lebih fokus untuk membangun kekuatannya lagi dengan nge-take over kelompok tracksuit mafia dan kelompok-kelompok lainnya. Walaupun dalam perjalanannya dia akhirnya dihalangi sama anak adopsinya sendiri, yaitu Maya Lopez alias si Echo. Sampai akhirnya Maya ini mengalahkan Kingpin dengan kekuatan leluhurnya yang ngebuat Kingpin terpaksa kembali ke New York. Nah, dari sini saat perjalanannya kembali ke New York, dia akhirnya mendapatkan inspirasi untuk melayani kota New York untuk menjadi calon wali kota New York yang baru. Nah, sama kayak di komiknya, di series ini Kingpin bakal beneran menjadi wali kota New York. Which is ini udah kelihatan dari beberapa scene yang nunjukin gimana Kingpin berpidato di video di New York Times Square. Yang juga ada tulisan wali kota New York terpilih. Sampai akhirnya dia di sini beneran dilantik dan bekerja menjadi wali kota New York yang kelihatan dari dia yang masuk ke sebuah ruangan resmi dengan bendera Amerika di sana. Bisa kita lihat juga dari pin bendera Amerika di jasnya waktu dia ketemu sama Matt Murdock yang menandakan kalau Wilson Fisk adalah wali kota New York yang sekarang. Nah, kalau di komik saat Wilson Fisk menjadi wali kota New York, dia diceritakan berusaha untuk ninggalin semua bisnis kriminalnya dan dia berfokus untuk membangun kota New York. Ini akhirnya membuat nyawa Fisk banyak diincar karena banyak penjahat dan kelompok mafia yang berusaha untuk nge-take over semua resource-nya. Nah, ini juga kayaknya bakal kejadian di seriesnya nanti, dimana di scene trailer kita ditunjukin gimana Wilson Fisk ngelawan beberapa orang yang berusaha untuk nge-kill dia di rumahnya. Yang kayaknya ini dikirim sama beberapa kelompok mafia yang berusaha untuk ngerebut resource dan kekuasaan Kingpin di New York. Si Wilson Fisk kemudian bilang kalau tugas wali kota adalah melayani kotanya, which is ini menunjukkan komitmennya si Wilson Fisk buat membangun kota New York. Tapi si Fisk kemudian ngelihat mukanya Matt Murdock dan bilang kalau kayaknya lu nggak percaya deh sama semua kata-kata gue. Karena memang sebelumnya si Wilson Fisk ini udah mendominasi kota New York dengan kerajaan kriminalnya dan dia rela melakukan apa aja untuk mempertahankan itu, termasuk dengan mengontrol aparat hukum, para pebisnis dan juga politisi di kota New York. Matt Murdock nggak percaya dan dia bilang ke Wilson Fisk kalau dia ngerasa kalau Fisk ini udah mencurangi sistem atau bermain dengan sistem. Dimana maksudnya bermain dengan sistem di sini artinya si Wilson Fisk kayaknya ada main-main yang akhirnya membuat dia bisa menjadi wali kota New York. Di komiknya diceritakan kalau Wilson Fisk memang mencurangi pemilu untuk menjadi wali kota New York. Nah, di dalam komiknya, walaupun dia nggak melakukan atau mencurangi pemilu, Wilson Fisk sebenarnya udah pasti bakal menang menjadi wali kota. Karena di momen itu, warga New York ini depresi banget untuk mencari pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk New York. Makanya warga New York akhirnya mau memilih Wilson Fisk yang saat itu masih menjadi kriminal untuk memimpin kota ini. Karena mereka yakin kalau Wilson Fisk berani dan dia bisa membangun kota New York dengan seluruh resource-nya. Nah, kayaknya cerita yang sama juga bakal diangkat di sini, di mana warga New York ini udah mulai gerah sama politisi-politisi yang ada dan akhirnya muncullah Wilson Fisk dengan gayanya dia yang keras yang akhirnya membuat warga New York ini percaya sama dia dan akhirnya jadilah dia wali kota New York yang baru. Nah, kalau di komiknya, waktu dia menjadi wali kota New York, Fisk ini akhirnya menjalani programnya untuk melarang keberadaan para vigilante di kota New York. Ini membuat hero-hero kayak Luke Cage, Daredevil, bahkan Spider-Man ini nggak bisa beraksi lagi. Nah, di trailer ini si Wilson Fisk ini agak kesel ngedenger tuduhannya si Matt Murdock di sini. Dia kemudian ngerespon dan bilang ke si Matt Murdock, "Kenapa lu berhenti jadi vigilante?" Ini nunjukin kalau si Wilson Fisk ini emang udah tahu kalau Matt Murdock ini udah hiatus jadi Daredevil. Dan alasan kenapa si Matt Murdock ini berhenti menjadi Daredevil, di sini dia bilang dengan kata-kata "a line was crossed" atau dia udah melewati batas istilahnya.
Nah, kalau merefer ke komiknya, ada satu storyline yang diceritakan di mana Daredevil pernah ngegebukin parah satu kriminal yang berakhir dengan si kriminal ini mati karena mengalami trauma di kepalanya. Nah, karena dia tahu itu, Daredevil akhirnya menyerahkan dirinya ke polisi dan dia berhenti beraksi menjadi Daredevil. Karena Daredevil ini punya satu batasan di mana dia boleh ngegebukin sampai babak belur, bahkan sampai koma sekalipun korbannya atau orang yang digebukin sama dia, tapi jangan sampai mati. Makanya dia benar-benar mempraktekkan semua ilmu bela dirinya dia yang membuat dia bisa melumpuhkan orang tanpa harus mematikan orang itu. Nah, dengan pernyataannya si Daredevil itu, ya story yang sama mungkin bakal diceritakan juga di series ini. Dan udah di-tease juga di scene trailernya, dimana ada topeng Daredevil yang rusak dan kehilangan satu tanduknya yang jatuh dari atas ke bawah. Yang dimana di sini juga tanduk yang rusak ini nunjukin shape D atau bentuk huruf D yang juga nge-refer ke karakter Daredevil, identitas hero-nya si Matt Murdock. Di scene topeng jatuh ini, di background kita bisa ngelihat ada bekas darah dan juga mobil ambulans yang datang yang nunjukin kalau mungkin ada korban jiwa dari aksi vigilantenya Daredevil. Dimana ini mungkin ngebuat si Matt Murdock ini merasa bersalah dan akhirnya memutuskan buat berhenti menjadi Daredevil. Tempat di sini juga familiar karena juga muncul di TV spot yang sebelumnya muncul untuk nge-campaignin project-projectnya Disney Plus di tahun 2025. Dimana di sini kelihatan kalau si Daredevil ini lagi ngelawan si Bullseye dan Bullseye ini dilempar dari luar ke dalam. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan kayaknya ini memang adalah karakter Bullseye ini yang jadi korbannya. Jadi ada kemungkinan berhentinya Daredevil di sini karena dia membunuh Bullseye di scene ini. Tapi kita balik dulu ke obrolannya si Wilson Fisk sama si Matt Murdock. Di sini Fisk kemudian ngerespon dengan bilang kalau sulit buat menerima sifat kekerasan kita. Ini nge-refer ke nature-nya Wilson Fisk dan juga Matt Murdock yang sama-sama erat sama kekerasan. Bedanya, Wilson Fisk pakai kekerasan di bidang kejahatan buat mendapatkan kekuasaan dan pengaruh, sedangkan Matt Murdock memakai kekerasan buat menjadi vigilante demi memberantas kejahatan. Di sini lainnya kita bisa ngelihat satu karakter misterius yang menggendong mayat di tengah rel kereta api. Dimana dilihat dari tampilannya ini mirip banget sama Muse yang mungkin di sini dia lagi beraksi buat mengumpulkan mayat dari korban-korbannya. Di sini lain kita juga bisa ngelihat Muse yang menggantung mayat-mayat korbannya dan mulai mengekstrak sesuatu dari korbannya ini. Nah, ini mungkin adalah proses bagaimana si Muse ini mengambil darah dari korbannya yang nantinya bakal dia pakai untuk membuat karya seninya. Dimana kalau merefer ke komiknya, Muse sendiri emang menggunakan darah dari 100 korban yang dia culik untuk membuat lukisan dan juga muralnya. Next kita bisa ngelihat fight scene di subway yang nunjukin karakter baru, yaitu karakter yang bernama Hector Ayala. Dia di sini terlihat mencoba menghentikan pertarungan dari beberapa orang, tapi akhirnya dia malah nggak sengaja ngelempar satu orang sampai ketabrak kereta. Dimana kalau merefer ke bocoran trailer Daredevil waktu itu, kejadian ini kayaknya bakal membuat si Hector ini dipenjara dan dia bakal ketemu sama Matt Murdock yang bakal menjadi pengacaranya. Hector ini bukan karakter biasa. Di series ini dia bakal menjadi sosok vigilante yang bernama White Tiger. Dimana di trailer kita bisa ngelihat dia memakai kostum dengan shape dan corak macan putih persis kayak di komiknya. Hector ini diperanin sama aktor Kamar de los Reyes yang sayangnya dia ini udah meninggal di Desember 2023 kemarin karena kanker. Dan itu artinya ini menjadi proyek terakhirnya Kamar de los Reyes. By the way, buat yang belum kenal, Hector ini awalnya diceritakan sebagai mahasiswa biasa dari Empire State University dan dia juga adalah teman dekatnya Peter Parker. Suatu hari dia menemukan White Tiger Amulet, sebuah kalung sakti yang ternyata berasal dari kota mistis Kanlan. Ini membuat Hector bisa berubah menjadi White Tiger dan dia mendapatkan kekuatan superhuman dari Dewa Harimau. Nah, di salah satu story lainnya, saat si Hector ini kembali menjadi White Tiger dan vigilante di kota New York, dia akhirnya ditangkap sama polisi karena terlibat dalam satu kasus pembunuhan yang gak dia lakukan. Dalam prosesnya, si Matt Murdock, si Daredevil ini sebenarnya udah hampir berhasil membebaskan Hector dari tuduhan ini. Tapi karena Hector yang gak sabaran, dia malah melarikan diri dari ruang sidang yang membuat Hector ini langsung ditembak sama polisi sampai tewas. Well, di series ini kayaknya bakal mengadaptasi storyline yang sama, di mana Hector bakal menjadi kliennya Matt Murdock karena terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan yang gak sengaja dia lakukan. Dan based on rumornya, kasus Hector ini bakal menjadi arc pertama yang mengawali ceritanya Matt Murdock di series Daredevil Born Again ini.
Nah, Hector sendiri terlibat dalam kasus pembunuhan ini karena dia berusaha menghentikan kasus penyerangan di subway station yang melibatkan satu polisi korup yang berusaha membungkam informan sebelum dia memberikan kesaksian di sidang. Dalam prosesnya, Hector membunuh polisi ini dan sejak itu dia dicap sebagai cop killer dan dimasukkan ke dalam penjara. Makanya gak heran di trailer pas dia ketemu sama Matt Murdock, wajahnya kelihatan bonyok kayak abis digebukin. Karena ya mungkin di penjara dia dipukulin abis-abisan sama petugas polisi yang emang ngerasa tersinggung atau ngerasa marah karena dia membunuh polisi rekanan mereka. Nah, mungkin sama seperti di komiknya, karakter Hector Ayala di sini bakal mati dan nantinya identitas si White Tiger ini bakal diturunkan ke keluarganya seperti yang terjadi di komik. Kalau merefer ke komik, ada dua orang yang bakal meneruskan legasinya Hector sebagai White Tiger. Yang pertama, ada Angela Del Toro. Dia ini keponakannya si Hector yang bakal mewarisi White Tiger amulet dan identitasnya White Tiger. Ini terjadi setelah Hector ini pensiun jadi White Tiger karena seorang villain yang bernama Gideon Mace membunuh seluruh anggota keluarganya, yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi White Tiger dan akhirnya dilanjutkan sama si Angela. Nah, Angela juga dikenal sebagai seorang agen FBI dan dia sebagai White Tiger juga pernah teaming up sama Daredevil buat mengalahkan kelompok The Hand. Yang kedua ada Ava Ayala. Dia ini adiknya si Hector yang bakal diwarisi White Tiger amulet dari ponakannya si Angela Del Toro. Sebagai White Tiger, Ava akhirnya join ke tim superhero Heroes for Hire bareng sama Luke Cage dan Victor Alvarez alias si Power Man. Nah, kita lihat aja ketika nanti mungkin ya kalau dia bakal mengadaptasi cerita yang sama, Hector ini bakal mati atau pensiun di cerita series ini dan dia bakal mewariskan White Tiger amulet ke penerusnya. Bisa itu adiknya atau anaknya yang bakal jadi White Tiger yang baru lah di kota New York. Kalau ngelihat fancast ada banyak yang berspekulasi kalau Jenna Ortega bakal jadi White Tiger yang baru. Tapi ya itu cuma sekedar fancast aja. Lanjut di scene lainnya, kita bisa ngelihat Benjamin Poindexter yang sekarang jadi tahanan di penjara dan dikawal sama sipir. Sebelumnya karakter ini terlihat di series Daredevil season 3 yang diceritakan menjadi mantan agen FBI yang punya mental yang gak stabil dan punya kekuatan melempar yang hebat. Poindexter kemudian direkrut sama Wilson Fisk buat menjatuhkan citranya Daredevil dengan menyamar sebagai Daredevil. Tapi misinya ini gagal yang ngebuat dia akhirnya berhadapan sama Daredevil yang asli dan juga berhadapan sama Wilson Fisk. Fisk kemudian mematahkan tulang belakangnya si Poindexter yang langsung ngebuat dia lumpuh. Nah, in the end, kepolisian New York, Brett Mahoney menangkap si Poindexter dan membawa dia untuk dirawat di rumah sakit dan dioperasi tulang belakangnya hingga sembuh. Nah, karena operasinya Dr. Kenji Oyama, Poindexter akhirnya nggak lumpuh lagi. Dan dari sini kita bisa ngelihat alat khusus di tangan dan pinggangnya dia yang kayaknya dia gunakan ini untuk nge-recover tulang belakangnya. Nah, di trailer ini kita bisa ngelihat si Poindexter yang mulai beraksi dengan kostum villainnya sebagai karakter Bullseye. Nah, di series ini kita kayaknya bakal ngelihat Poindexter yang bakal rematch melawan Daredevil dengan identitas barunya nih. Waktu itu udah keluar set image-nya di mana Benjamin bakal debut sebagai Bullseye dengan kostum taktikalnya yang terinspirasi dari kostum Bullseye di komik Daredevil issue 18 buatannya si Chip Zdarsky. Dan seperti yang gue bilang tadi, kayaknya ini juga bakal menjadi akhir dari karakter Bullseye karena nantinya dia bakal mati yang bakal membuat si Daredevil ini memutuskan untuk pensiun menjadi vigilante. Next kita bisa ngelihat Wilson Fisk dan bininya si Vanessa Fisk yang lagi makan bareng. Dimana di belakang mereka ada lukisan Rabbit in the Snowstorm yang jadi awal mula Wilson Fisk ketemu sama si Vanessa. Tapi di lukisan ini ada cipratan darah, dimana ini adalah darahnya Wilson Fisk saat dia ngelawan Matt Murdock di finale series Daredevil season ketiga. Dan alasan kenapa dia nggak menghapus darah itu dari lukisannya mungkin karena ini menjadi reminder buat Wilson Fisk kalau akan ada aja orang yang berusaha untuk ngerusak dan mengganggu rencananya dia yang dia anggap sempurna. Next shot kita bisa ngelihat comebacknya Foggy Nelson dan juga Karen Page yang diperanin sama Eldon Hansen dan Deborah Ann Woll, cast yang sama dari series Daredevil. Dimana terakhir kita lihat mereka ini muncul di season ketiga Daredevil, dimana Matt ngajak Foggy dan Karen Page buat kerja bareng di firma hukum yang baru yang bernama Nelson, Murdock and Page. Nah, firma Nelson, Murdock and Page ini kemungkinan bakal muncul di series ini dan sepertinya bakal terlibat mengurus case hukumnya Hector alias si White Tiger. Dan di salah satu scene-nya kita juga bisa ngelihat Bar Josie yang sering jadi tempat mereka bertiga buat hangout di seriesnya. Dimana Bar Josie ini juga menjadi background di scene topeng Daredevil yang jatuh dari atas, dimana ini juga menjadi TKP dari
kasus kematiannya Bullseye yang dibunuh sama Daredevil. Kalau bener rumornya. Next scene di New York Times Square, kita bisa ngelihat Wilson Fisk yang mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh warga New York. Yang dimana ini juga terjadi di versi komiknya persis di Times Square juga. Di sini kita bisa ngelihat beberapa Easter eggs kayak drama Rogers the Musical yang sebelumnya muncul di series Hawkeye. Terus ada iklan minuman jus Pingodos, minuman yang diproduksi di pabrik Brazil tempat Bruce Banner kerja pas di film The Incredible Hulk. Dimana minuman ini juga terlihat diminum sama Stan Lee yang jadi cameo di film itu dan juga sempat muncul di Deadpool and Wolverine waktu Deadpool pertama kali nyasar ke The Void. Next, kita juga bisa ngelihat iklan dari Pim Van Dyne Foundation. Ini adalah perusahaan teknologi yang dibuat sama Hope dan Scott di film Ant-Man Quantumania. Di mana perusahaan ini berfokus untuk menggunakan PIM particles untuk mengatasi masalah global dari mulai kelaparan sampai isu lingkungan. Nah, kayaknya event tahun baru di Times Square ini disponsorin sama Pim Van Dyne Foundation yang kelihatan dari beberapa orang yang make topi logo perusahaan ini. Selain itu kita juga bisa ngelihat billboard ads dari sebuah nightclub bernama Harlem Paradise yang sempat gue skip di trailer reaction yang kemarin. Nah, kalau di series Luke Cage, klub ini dulunya dimiliki sama kelompok mafia Stokes Family yang dipimpin sama Cotton Mount dan Maria Stokes. Sampai akhirnya dengan perjuangan panjang versus-versusan, ngelawan-ngelawan dan bener-bener berat, kalian harus nonton series Luke Cage untuk bisa relate sama ini. Akhirnya klub ini di take over sama si Luke Cage. So ada kemungkinan kalau Luke Cage nantinya bakal comeback juga di series ini atau bahkan ke MCU karena memang banyak yang suka juga sama karakter Luke Cage ini. Di scene lain kita juga bisa ngelihat John Bentrell yang kembali comeback sebagai Frank Castle alias The Punisher. Di sini dia terlihat gontok-gontokan pas ketemu sama Matt Murdock di boxing gym. Bahkan si Frank ini udah siap-siap megang kapak di tangannya buat menyerang Matt. Untungnya si Matt ini langsung nyadar dan nyuruh Frank buat menurunkan kapaknya. Di sini ini kita bisa ngelihat tampilan barunya Frank Castle yang sekarang punya rambut gondrong dan jenggotan persis kayak Punisher di salah satu storyline di komiknya. Dan seperti yang juga terlihat di set image series ini, kita bakal ditunjukkan juga Frank Castle dalam mode Punisher-nya lengkap dengan potongan tentara, senjata lengkap dan juga baju Punisher-nya. Nah, masih belum jelas kenapa si Matt Murdock ketemu sama Frank Castle di scene ini. Apakah Matt cuman minta informasi soal case-nya aja? Atau jangan-jangan Matt Murdock ini bakal ngajak si Frank Castle buat teaming up ngelawan musuh mereka di series ini. Moving on, scene kemudian memperlihatkan kita momen perampokan bank yang dilakukan sama para perampok bertopeng yang warna topengnya ini mirip kayak warna dari Infinity Stones. Dan based on bocoran trailernya, disinilah Matt Murdock bakal ketemu sama Yusuf Khan, bapaknya Kamala Khan. Next, kita bisa ngelihat 5 topeng dari kostumnya Daredevil di MCU. Yang pertama ada topeng Daredevil putih atau ini silver ya, yang terinspirasi dari kostum Daredevil Hand of God. Kostum ini dipakai sama Daredevil di salah satu storyline di mana diceritakan waktu si Daredevil ini mati dan dia pergi ke neraka, dia di sini ditugaskan untuk melawan iblis. Di sebelahnya kita juga bisa ngelihat topeng merah dari kostum barunya Daredevil di series ini. Terus lanjut di sebelahnya ada topeng kuning dari Yellow Suit Daredevil di komik yang juga sempat dipakai sama Matt Murdock di series She-Hulk. Nah, kostum ini dibuat sama Luke Jacobson dan dipakai Daredevil pas dia teaming up sama She-Hulk buat ngelawan Vigilante Leapfrog. Next ada topeng hitam dengan mata merah yang refer ke kostum Black and Red yang dipakai sama Daredevil di storyline Shadowland. Dimana di sini menceritakan bagaimana Daredevil memimpin kelompok ninja The Hand dan berkuasa di satu daerah yang dinamakan Shadowland. Dan kita juga bakal ngelihat Daredevil dengan kostum hitamnya di series animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man nanti yang juga bakal punya kostum warna hitam. Dan di sini terakhir ada topeng merah dari kostum pertamanya Daredevil di seriesnya di Netflix dulu. Next kita bisa ngelihat karakter baru yang bernama Daniel Blade yang diperanin sama aktor Michael Gandolfini. Dimana Daniel Blade sendiri kabarnya bakal menjadi humas atau jubirnya Wilson Fisk di pemerintahannya Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Dimana di scene lainnya juga terlihat dia lagi ngegebukin si Matt Murdock di apartemennya. Moving on, di scene lainnya kita bisa ngelihat Matt Murdock dengan love interest barunya yang bernama Heather Glenn. Dimana Heather Glenn ini diperanin sama aktris Margarita Leviva. Dan di komik, Heather Glenn ini adalah gadis kaya, anak CEO Glenn Industries yang jatuh cinta sama Matt Murdock dan ngebantu Matt buat membangun firma hukumnya Nelson and Murdock. Dan kayaknya bakal terjadi hal yang sama di sini, di mana si Heather Glenn bakal membantu Matt Murdock untuk membangun firma hukumnya Matt Murdock and Page. Dan di sini juga udah kelihatan kalau hubungan mereka ini udah established, bahkan ada adegan dewasanya yang makin memperjelas kalau
series ini emang R-rated atau 18+, bukan cuma dari darah-darahan tapi juga dari sex scene. So, berbahaya buat yang di bawah umur. Terakhir, trailer ini menunjukkan Matt Murdock yang masuk ke mode rage-nya yang ngebuat dia jadi sangat brutal dan bengis waktu ngelawan Simius dan orang-orang yang menyerang dia di apartemennya. Dan trailer terus ditutup dengan logo Daredevil Born Again yang memperlihatkan kita Hell's Kitchen. Ini adalah neighborhood di New York yang diiringi sama piano cover dari soundtrack theme dari series Daredevil Netflix buatannya John Paesano. Wah, gue excited banget nih buat nonton nanti series Daredevil Born Again ini. Kayaknya ini bakal jadi series yang bagus banget. Karena emang gue juga suka banget sih sama series Daredevil dulu. So, itu dia yang bisa gue bahas dari series Daredevil Born Again ini, dari trailernya. Kalau kalian punya pendapat, teori, atau apapun itu, silahkan tulis semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Kalian juga bisa join ke membership buat dukung kita, dan ada juga konten-konten eksklusif di sana. Kalian juga bisa lihat atau cek-cek t-shirt yang kita sediakan di bawah. Ini adalah merchandise kita. Dan jangan lupa juga lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.